Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fadri, mahasiswa Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang K3, yaitu keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Baik, langsung saja kepada materinya. Segera. Nah, untuk pengertian K3 itu sendiri secara umum, K3 adalah bidang yang berhubungan dengan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada sebuah institusi atau lokasi proyek. Arti K3 itu secara khusus dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara keilmuan, yang mana K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya pencegahan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, untuk secara yang kedua itu secara filosofis, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, untuk keamanan kesehatan dan keselamatan atau keselamatan kerja atau K3 ini merupakan salah satu hal yang penting yang wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Hal ini juga tertuang di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Nah, untuk K3 ini mempunyai banyak fungsi dan bermanfaat baik bagi perusahaan maupun bagi para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa fungsi K3 secara umum. Itu bisa kita lihat, yang pertama sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua itu membantu memberikan saran dan perencanaan proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat itu memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima itu sebagai pedoman dalam membuat desain, pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Selanjutnya sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya di lingkungan perusahaan. Nah, untuk tujuan K3 itu sendiri, itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, tujuan dari K3 adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan pekerjaan. Selain itu, K3 juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Nah, itu berikut ini adalah fungsi dan tujuan K3 secara umum. Yang pertama untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga itu untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Nah, untuk ketiga ini sendiri itu memiliki banyak peran yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, berikut ini beberapa peran K3 di lingkungan kerja. Yang pertama itu masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Nah, yang kedua itu semua orang yang berada di lingkungan kerja perlu dijamin keselamatannya. Nah, poin ini sangat penting karena bagaimanapun keselamatan dari pekerja itu nomor satu. Yang ketiga itu semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman supaya tidak terjadi nantinya kecelakaan atau kerusakan. Yang keempat, harus ada tindakan antisipasi dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah,
kembali kepada pengertian K3 yang tadi, itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melaksanakan K3 ini. Berikut ini ruang lingkup K3. Yang pertama itu lingkungan kerja. Nah, ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai, baik itu suhu, ventilasi, penerangan, dan situasi. Karena kalau tidak, nanti takutnya akan terjadi kecelakaan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, yang kedua itu alat kerja dan bahan. Ini adalah semua alat kerja dan bahan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Alat-alat kerja dan bahan merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan harus diperhatikan. Nah, yang ketiga itu metode kerja. Ini merupakan standar kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerjaan tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja terjaga dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang cara pengoperasian mesin dan juga alat pelindung diri yang sesuai standar. Untuk jenis-jenis bahaya dalam K3 itu terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, para pekerja harus diberikan edukasi mengenai jenis-jenis bahaya apa saja yang ada. Berikut ini adalah beberapa jenis bahaya dalam K3. Yang pertama itu bahaya kimia, bahaya jenis kimia. Jenis bahaya kimia berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika dihirup atau terjadi kontak. Contohnya itu gas bahan kimia yang beracun, uap bahan kimia, dan abu-abu bekas bahan kimia. Yang kedua, bahan jenis fisika. Bahaya jenis fisika. Nah, bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisika dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jika terjadi kontak. Contoh bahaya jenis fisika ini, yang pertama itu temperatur yang ekstrim. Karena terlalu dingin atau terlalu panas itu membuat para pekerja kurang aman. Yang kedua, suara terlalu bising dan dapat membuat pendengaran yang rusak. Yang ketiga, kondisi udara yang tidak wajar yang bisa membuatkan para pekerja nanti sakit. Nah, yang ketiga itu bahaya jenis pekerjaan. Nah, bahaya ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa bekerja. Contoh dari bahaya K3 jenis ini itu, yang pertama itu penerangan di lokasi kerja sangat minim yang berpotensi mengakibatkan kerusakan penglihatan. Yang kedua itu pekerjaan mengangkut barang atau material menggunakan manusia yang kurang hati-hati dan mengakibatkan kecelakaan yang nantinya akan mengakibatkan luka dan cedera pada pekerja tersebut maupun pekerja yang lainnya. Nah, yang ketiga itu penerapan dan pengamanan yang kurang lengkap. Peralatan dan pengamanan yang kurang lengkap yang dapat mengakibatkan pekerja terluka dan cedera saat bekerja. Nah, mungkin hanya itu materi K3 yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terlebih dan kurangnya